Welcome to Gibeon Church. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Hari ini kita memasuki pertanyaan katekismus di week yang ke-10. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membacakan jawaban serta ayat Alkitabnya. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Kita memuliakan Tuhan dengan menikmati Dia, mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan dengan menaati kehendak, perintah, dan hukumnya. Mari sama-sama kita membaca Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Cintailah Tuhan Allahmu dan taatilah selalu segala perintahnya. Silakan duduk. Saudara, pernahkah kita merasa lelah menjadi orang Kristen? Kalau boleh jujur, kadang-kadang waktu kita mendengar pertanyaan katekismus ini seperti menambah satu lagi beban di dalam pundak kita. Kita berpikir bahwa memuliakan Tuhan itu artinya kita harus melakukan lebih banyak hal yang rohani. Kita harus bangun lebih pagi untuk saat teduh. Kita harus lebih banyak melayani. Kita harus menjadi orang yang lebih baik. Supaya apa? Tuhan itu senang dan memberkati kita. Kalau itu yang mungkin kita rasakan, kita mulai lelah dengan semua tuntutan itu. Sebetulnya mungkin tanpa sadar kita sedang terjebak di dalam sebuah realitas yang saya sebut ialah mentalitas performa. Kita menganggap memuliakan Tuhan itu seperti memberikan setoran rohani supaya Tuhan berkenan kepada kita. Tapi kalau kita perhatikan kembali jawaban katekismus, urutannya sangat indah. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Dengan menikmati Dia, mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan menaati kehendak, perintah, dan hukumnya. Urutannya jelas, memuliakan Tuhan tidak dimulai dengan bekerja untuk Dia, tetapi dengan menikmati siapa Dia. Kalau boleh kita periksa hati kita sejenak, kalau kita hari ini taat kepada Tuhan supaya hidup kita lancar, atau supaya kita masuk surga, maka sebenarnya kita tidak sedang memuliakan Tuhan. Kita justru sedang menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mendapatkan apa yang sebenarnya kita inginkan. Entah itu kenyamanan, rasa aman, atau keberhasilan untuk diri kita sendiri. Padahal sebetulnya memuliakan Tuhan itu bukan berarti kita membuat Tuhan itu menjadi lebih sempurna atau lebih hebat. Tuhan sejatinya sudah sempurna tanpa kita. Kalau saya boleh ilustrasikan itu seperti seorang pendaki gunung yang kemudian naik ke gunung, berdiri di atas puncaknya dan berkata, "Wow, ini indah sekali." Seruannya tidak menambah keindahan pada pemandangan yang dia lihat. Pemandangan yang dia lihat sejak awalnya memang sudah indah. Tetapi si pendaki ini menunjukkan betapa indahnya pemandangan yang dia lihat. Begitulah kita memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan ketika hidup kita menunjukkan bahwa Dialah harta yang paling berharga, yang paling indah di dalam hidup kita. Tapi masalahnya begini, kita sering mengalami yang namanya amnesia Injil. Kalau di hari Minggu, di saat kita bergereja, kita bisa merasa bahwa Tuhan itu segalanya. Tapi begitu hari Senin tiba, ketika pekerjaan kita menekan kita, tekanan datang bertubi-tubi, rencana yang kita buat itu gagal, kita tiba-tiba seperti lupa. Kita lupa bahwa Tuhan itu cukup bagi kita. Kita lupa bahwa kita sudah dikasihi oleh-Nya. Dan ketika kita lupa, kita mulai mencari kemuliaan di tempat yang lain. Kita mencari kemuliaan di tempat lain seperti kita mencoba untuk mendapatkan pujian dari orang lain supaya kita merasa berharga. Atau mungkin kita bekerja tanpa henti supaya kita merasa aman. Dan akhirnya ketaatan kepada Tuhan menjadi lebih berat. Perintah Tuhan untuk jujur, rendah hati, hidup benar terasa seperti beban. Kenapa? Karena perintah Tuhan seringkali menghalangi kita untuk mengejar hal-hal lain yang sebenarnya kita sedang jadikan Tuhan di dalam hidup kita. Akhirnya kita menjadi lelah secara rohani. Kita taat bukan lagi karena kasih, melainkan karena terpaksa. Lalu pertanyaan penting yang kita perlu renungkan hari ini ialah bagaimana kita memuliakan Tuhan tanpa merasa terbeban. Apakah kita berkata, mulai besok aku harus
lebih keras lagi untuk mencintai Tuhan? Saya rasa jawabannya bukan dengan mencoba lebih keras. Disinilah kita butuh Injil. Ada satu pribadi yang pernah hidup di dalam dunia ini yang benar-benar menikmati Tuhan dengan sempurna. Setiap nafas hidupnya itu adalah ketaatan yang penuh kasih kepada Bapa. Namanya Yesus Kristus. Ketika di mana ketaatan itu membawa dia kepada penderitaan bahkan kematian. Di Taman Getsemani dia berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Dan disitulah kita melihat bagaimana Yesus menaati hukum dengan sempurna. Dia mengasihi, mempercayai, dan menaati Bapanya. Bahkan ketika ketaatan itu membawa dia kepada salib. Di atas kayu salib, Yesus menanggung hukuman atas kegagalan kita. Dan di sana terjadi sebuah pertukaran yang agung. Kristus menerima hukuman atas dosa kita. Dan kita menerima kebenarannya. Implikasinya hari ini buat kita apa? Kita yang ada di dalam Kristus hari ini, Tuhan itu memandang kita seolah-olah kita telah mengasihi Dia dengan sempurna. Waktu hati kita mulai menyadari kasih yang sebesar itu, kasih yang diberikan kepada kita saat kita tidak layak, maka sesuatu mulai berubah di dalam hati kita. Perintah Tuhan akhirnya tidak lagi seperti penjara, tetapi pagar yang melindungi jiwa kita. Kita tidak lagi menaati Tuhan supaya diterima, tapi kita menaatinya karena kita tahu kita sudah diterima. Kita memuliakannya bukan lagi untuk mendapatkan perkenanannya, tapi karena kita tahu kita sudah berkenan, diampuni, bahkan Dia dikasihi dengan sempurna. Dan dari situlah ketaatan kita menjadi sebuah ungkapan syukur. Karena kita telah menemukan harta yang terbesar di dalam hidup kita. Saya boleh mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Mari kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa seringkali betapa mudahnya kita lupa akan kebenaran ini. Kita seringkali hidup dengan mentalitas performa. Seolah-olah kita harus membuktikan diri di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita datang, kita bertobat di hadapan Tuhan. Dan kita minta supaya hati kita selalu mengarah kepada karya salib Kristus. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami mengakui bahwa seringkali kami cenderung mencari kemuliaan bagi diri kami sendiri daripada memuliakan Engkau. Ampuni kami, kalau selama ini kami memandang perintah-Mu itu sebagai beban yang memberatkan hidup kami. Kami ini orang yang mudah lupa akan kasih-Mu yang begitu besar. Itulah sebabnya Tuhan kami mohon, bukakan mata hati kami untuk melihat kembali betapa besar dan indahnya kasih-Mu yang nyata di kayu salib. Biarlah kami senantiasa memandang salib-Mu, di mana hati kami bisa diubahkan. Biarlah kami rindu untuk memuliakan-Mu, bukan karena terpaksa, tapi karena kami tahu kami sudah dikasihi terlebih dahulu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.